Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita untuk datang menyembah dan memuliakan Allah yang kudus. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami ucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau izinkan kami Tuhan masuk dalam undangan yang maha kudus. Engkau izinkan kami pada pagi hari ini untuk datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu untuk membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggal. Allah Roh Kudus, Engkau berkarya tempat ini pada pagi hari ini. Engkau puaskan setiap hati kami yang rindu dan haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari awal sampai pada akhirnya ibadah kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Sebab tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
meninggikan Engkau Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Katakan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Inilah pengakuan kami Tuhan kepadamu pada pagi hari ini. Kami hanya menyembah kepada Allah yang benar. Kamu hanya menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menolong kehidupan kami, Allah yang peduli dengan kehidupan kami. Kami memuji, kami menyembah. Haleluya, Yesus, kami sembah, kami sembah, kami tinggikan. Bagimu pujian, bagimu kemuliaan. Haleluya, glory bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian hanya bagimu, sebab Engkau baik, sebab Engkau ajaib. Layaklah ditinggikan, layaklah Engkau untuk disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Layaklah Engkau dipuji dan disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, segala syukur kita panjatkan hanya kepada Tuhan. Kita berikan hanya kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur bagi Dia
menjadikan segalanya, ajaib perkasa yang diperbuatnya, di hadapan segala bangsa. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, selalu bangkit berdiri. Kita mau katakan syukur bagimu Tuhan Allah yang hidup. Allah yang kuasa, amin, yang menjadikan segalanya, ajaib perkasa yang diperbuatnya, di hadapan segala bangsa. Ucapkan syukurmu, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah musik akan menyanyikan pujian ini. Coba saudara nikmati kebaikan Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sungguh amat baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sadar kami ada karena Engkau Tuhan. Karena kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Dengan sungguh-sungguh katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih
setianya. Sorak-sorai bagimu Tuhan. Jemaat yang siap memuji nama Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Shalom. Shalom. Sudah merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Sekali lagi sorak-sorai muat meriah Tuhan kita. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Katakan, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Semua bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Dengan hormat persilakan kembali untuk Bapak Ibu Saudara. Minggu ini adalah minggu pesta pujian. Mohon untuk mempersiapkan diri. Yang pertama armada nanti dari Komsel Utara, Komsel Tengah, dan ada dari keluarga Bapak Ari. Kami persilakan untuk armada.
Cek cek. Cek cek. Oke. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Lagi shalom. Kami dari anak-anak Armada akan mempersembahkan pujian yang berjudul Nothing is Impossible, yang dimana pujian ini menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Yuk. I believe with you, God. I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strong hearts are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Terima kasih. Komsel Utara.
Ya puji Tuhan, kami dari Komsel Utara hari ini mau nyanyi lagu Jawa ya. Karena kami mau sama-sama mengucap syukur bahwa hidup kami terus dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Ati seneng yen kabeh padha ngabekti Gusti Yesus tansah paring panghiburan ayam tentrem sakabehing panguripan tak syukuri uripku ing asane Gusti ati seneng yen terus padha ngabekti Gusti Yesus tansah paring panghiburan ayam tentrem sakabehing panguripan Gusti Yesus kula tresno selawinyo Gusti Yesus tansah sing tak puja Gusti paring urip kepapang arep-arep gesang langgeng Gusti Yesus kang maringi tak syukuri uripku ing astane Gusti ati seneng yen kabeh padha ngabekti Gusti Yesus tansah paring panglipuran ayam tentrem sakabehing panguripan Gusti Yesus kula tresno selawinyo Gusti Yesus tansah sing tak puja Gusti paring urip kepapang arep-arep Gusti Yesus kang maringi Gusti Yesus kula selawinyo Gusti Yesus tansah sing tak puja Gusti paring urip kepapang arep-arep Gusti Yesus kang maringi gesang langgeng Gusti Yesus kang maringi gesang langgeng Gusti Yesus kang maringi Lanjut Komsel Tengah.
Tuhan, kami dari Komsel Tengah juga ingin memuji nama Tuhan. Pujian ini mengatakan bahwa sepanjang kebaikan yang kami alami, semua itu karena anugerah daripada Tuhan. Nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Yang terakhir dari keluarga Bapak Ari. Shalom jemaat kasih Tuhan. Sebenarnya saya tuh mau bernyanyi, tapi ternyata tadi suara saya hilang, suara saya serak, jadi maaf saya nggak jadi bernyanyi. Kecuali kalau ada yang mau bantu saya bernyanyi, monggo. Tapi saya hanya ingin bersaksi, di mana di lagu pertama dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, lagu kedua pemeliharaan, lagu ketiga juga pemeliharaan. Saya akan menyaksikan bahwa di sini keluarga kami dalam pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam keluarga kami. Beberapa bulan yang lalu, anak saya Jordan tahun ini masuk di SMA, tapi dia mau di kejuruan desain grafis dan di Madiun tidak ada. Kemudian saya berinisiatif di bulan November, saya memasukkan dia di
SMK Grafika Solo dan keterima dengan jalur beasiswa, dia keterima. Tapi ternyata bapaknya tidak setuju, sampai bapaknya hampir sakit kemarin. Dengan sedikit kecewa, anak saya mengatakan, "Enggak apa-apa, Ma, saya tak di Madiun saja." Akhirnya saya berusaha mencari di mana ada SMK yang ada desain grafisnya. Saya mulai lobby satu persatu teman-teman saya di Diknas, dan di sana saya dapat petunjuk di SMK 4 Madiun, SMK Negeri 4 Madiun. Saya katakan, kalau memang Tuhan berkehendak kamu di sini, di Madiun, berarti kamu harus tetap dalam pelayanan di gereja. Tetapi ternyata rencana saya tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dari gelombang pertama untuk sekolah swasta sudah ditutup, gelombang kedua ditutup, jalur prestasi ditutup. Ternyata saya baru dapat info beberapa bulan yang lalu, kalau SMK ternyata menggunakan jalur zonasi. Dan karena kakak saya ini masih Madiun Coret alias kabupaten, jadi saya tidak bisa mendapatkan, saya tidak bisa menyekolahkan anak saya di kota. Akhirnya, saya menemui lagi teman-teman saya di Diknas. Saya hampir memaksa ya, saya memaksa mereka untuk bisa memasukkan anak saya. Tetapi mereka jawabannya semua sama. Jika ada bangku kosong, anak yang dari kabupaten baru bisa masuk. Saya sudah menggunakan prestasi anak saya di Porkot, tapi ternyata tetap tidak bisa. Karena jalur prestasi itu hanya 1% untuk di multimedia, di jalur desain grafis. Saya tuh seminggu itu saya wirawiri ya, Diknas, SMK 4, SMK 2, SMK 3, SMK 1, saya wirawiri. Hari yang terakhir, saya tuh pulang sambil nangis. Saya katakan, Tuhan kok kebangetan men. Mosok aku ki arep nyekolahne anak kue kok gak iso, saya bilang gitu. Kalau saya memasukkan di swasta, otomatis sudah jalur yang mahal. Sudah gelombang terakhir itu untuk sekolah swasta pasti mahal dan saya tidak mampu. Karena ada 2 adiknya di sekolah swasta dengan harga yang fantastis. Saya katakan saya tidak mampu Tuhan. Akhirnya saya putuskan untuk tahun ini Jordan tidak melanjutkan sekolah dulu. Saya berdiskusi dengan beberapa saudara saya, anak saya cut tahun ini dan akan saya masukkan di tahun berikutnya di SMK luar kota dengan jalur prestasi. Katakan seperti itu. Kembali lagi, ternyata Tuhan berkehendak lain dengan rencana saya. Saya katakan sama Jordan, Jordan kamu bergumul, kita sama-sama bergumul, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan minta yang terbaik. Jangan sampai kamu tahun ini tidak melanjutkan sekolah, katakan itu. Akhirnya di waktu yang sudah mepet untuk sekolah swasta, saya ditelepon dengan teman saya Diknas, dikatakan, coba kamu ke SMK Cendikia dekat rumahmu. SMK itu berbasis nasional, dia bilang gitu. Cuma saya nggak tahu apakah jurusan anakmu ada di situ, tapi coba kamu masuk ke situ. Akhirnya besok paginya saya datang ke sana 7:30 pagi. Saya berkenalan dengan beberapa guru dan kepala sekolah di sana, saya katakan, Bu, saya mau lihat apakah ada jurusan anak yang anak saya pilih. Ternyata ada. Masuknya di multimedia. Kalau di SMK 4 masuknya di animasi dengan desain grafis hanya 15% pelajarannya. Di SMK Cendekia ternyata ada di jurusan multimedia yang hampir 50% itu desain grafis yang anak saya cari. Akhirnya oke, kalau pelajaran agama bagaimana Bu? Apakah gurunya tidak stay seperti di sekolah negeri? Ternyata gurunya stay di situ, berarti dengan besar harapan saya, anak-anak tetap diajar agama yang baik. Yang terakhir yang saya tanyakan adalah soal biaya. Bagaimana dengan biayanya Bu? Saya ada beasiswa Porkot, apakah bisa digunakan untuk keringanan biaya? Saya katakan seperti itu. Dan gurunya bilang, kalau untuk jalur prestasi kami sudah tutup Bu. Saya rodok madeg ya saudara. Duh, gak iso neh aku mlebu kene. Tapi kalau Ibu bisa bantu saya dengan mencarikan murid, saya bisa kasihkan free
untuk anak ibu. Free-nya tuh dalam pikiran saya paling 1 sampai 6 bulan atau 1 sampai 1 tahun lah. Tapi ternyata sampai detik ini yang membuat saya tidak berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan, ternyata anak saya dan anaknya Mbak Lis, Reza, bisa free di sekolah swasta dengan berbasis nasional selama 3 tahun sampai anak-anak lulus. Ini semua adalah besar kasih Tuhan yang membantu umat-umatnya yang kuat dalam berdoa. Jordan Jericho, tetaplah berdoa, di mana cita-citamu masih panjang, andalkan Tuhan dalam setiap langkah kalian. Juga anak-anak Armada, andalkan Tuhan. Pengalamannya Jordan bisa kalian terapkan untuk sekolah kalian, pendidikan kalian. Terima kasih, maaf saya tidak jadi bernyanyi karena suara saya hilang. Mau bantu? Puji nama Tuhan, kesaksian yang begitu indah boleh menguatkan kita dari keluarga Bapak Ari. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau membuat hidup kami sungguh berharga di mata Engkau. Engkau tidak pernah peduli dengan masa lalu kami. Tapi dengan penuh kasih setia, Engkau senantiasa menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan sama-sama, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri dengan sungguh-sungguh katakan, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita.
segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah muda takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Akan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah muda takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Allah Bapa kami yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan, kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah ambil bagian untuk melayani Engkau Tuhan. Engkau berkati dengan berkat sesuai dengan apa yang dirindukan Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami mau dengarkan sebagian firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, supaya firman-Mu boleh menjadikan kekuatan bagi hidup kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Ya, saya bersyukur sekali pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya saya ini masih ada batuk-batuk Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kami bersyukur kalau saat ini saya percaya batuknya sudah hilang karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Oke. Ya, pada pagi ini Bapak Ibu Saudara, yang mau saya sampaikan adalah sebuah pengharapan ya, sebuah pengharapan. Dan kita tidak lepas dari ayat emas kita, yaitu dalam Kolose 3 ayat yang ke-16. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara ya. Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Oke. Di sini sudah sekali Bapak Ibu saya bacakan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Ya, ayat ini setiap minggu kita baca, setiap minggu kita dengarkan, maksudnya supaya menjadi rema dalam kehidupan saya dan saudara. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Jika firman Tuhan itu selalu tinggal, artinya selalu diam di dalam hati kita dengan tumbuh dengan subur, tumbuh dengan benar, maka hidup saya dan hidup saudara tidak akan kehilangan pengharapan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita amati di luar sana ya, di luar sana,
itu banyak orang yang stres, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang apa ya, bimbang. Bimbang itu artinya hidupnya maju mundur gitu loh ya. Pelayanannya maju mundur ya. Ini sebelum saya sampaikan saya kena sendiri ya. Pelayanannya maju mundur begitu ya, maju mundur. Dan itu mereka tidak punya pengharapan. Jadi orang-orang yang tidak punya pengharapan itu seperti itu. Selalu bimbang, hidupnya maju mundur dan macam-macam Bapak Saudara ya. Dan di sini ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Ya tentunya Tuhan Yesus Bapak Saudara ya. Jadi ada dua hal, orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Dan yang kedua, orang yang kehilangan pengharapan. Mari kita baca ayatnya Bapak Ibu Saudara ya, di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat ketiga sampai 9. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat 9 ya. Di sini judul perikopnya pengharapan, iman dan kasih. Ini tidak boleh dipisahkan. Satu paket yang utuh, pengharapan, iman dan kasih. Tapi pagi ini kita berbicara masalah pengharapan Bapak Saudara ya. Masalah pengharapan. Mari kita baca bersaut-sautan. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Nanti ayat 9 dibaca bersama-sama. Amin. Ya, kita mulai Bapak Saudara ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu yang sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. 8. Ayat 9 sama-sama. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin ya. Indah sekali ayat ini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi di sini dikatakan ayat yang ketiga, ya, terpujilah Allah, ya, terpujilah Allah dan Bapa kita tuh yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, oleh rahmat-Nya yang besar, Tuhan telah memberikan kita keselamatan. Anugerahnya yang besar, Tuhan telah memberikan kita suatu keselamatan, ya, suatu hidup yang baru, yang kepada hidup yang penuh pengharapan. Inilah harapan kita, ya. Jadi Tuhan sudah menyiapkan kita diselamatkan, kita menjadi hidup baru kepada hidup yang penuh pengharapan. Ya. Jelas sekali ayat ketiga. Dan ayat yang keempat dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ya. Jadi ayat 4 dikatakan bahwa harapan kita adalah menerima bagian yang tidak dapat layu, yang tidak dapat busuk, yang tidak dapat
rusak dan keindahannya tidak akan hilang. Ini Bapak Ibu Saudara. Jadi keselamatan itu indah sekali. Berkat yang diberikan Tuhan indah sekali. Yang sudah tersimpan di surga untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Indah sekali. Dan ayat yang keempat dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat temar, dan yang tidak dapat layu. Jelas sekali ya. Yang tersimpan di surga bagi kita. Amin ya. Dan selanjutnya ayat yang kelima dikatakan yaitu kamu ya. Yaitu kamu yang dikatakan jelas sekali. Yaitu kamu itu artinya saya dan saudara ya. Yaitu kamu saya bacakan yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir ya. Jadi ayat yang kelima dikatakan bahwa selama kita hidup di bumi ini, semasa kita di dunia ini, hidup saya dan hidup saudara tetap dipelihara Tuhan. Ya, tetap dipelihara Tuhan. Ya, inilah pengharapan saya dan saudara. Jadi kita imani, tetap dipelihara. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita sambil menunggu keselamatan, daripada Tuhan tadi, ya, sambil menunggu berkat yang daripada Tuhan tadi, kita menantikan dan dipelihara di dunia ini, di bumi ini. Dan ayat yang ini ada contoh lagi Bapak Ibu ya, contoh lagi. Ayat yang kelima dikatakan bahwa kita dipelihara di bumi. Nah, tapi contoh begini, kalau saya dan saudara saat ini bisa bernapas dengan lega, ini juga pemeliharaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Kita diberikan kemudahan-kemudahan untuk permasalahan-permasalahan dalam hidup kita, itu juga pemeliharaan Tuhan. Terlebih kita diberkati setiap hari selalu mengalir. Ya, di sini siapa yang belum pernah diberkati Tuhan? Enggak ada kan? Semua diberkati Tuhan, mengalir tiap hari. Apa bentuknya berkat saya enggak tahu, tapi kita yakin berkat itu mengalir. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Ya, satu contoh yang di Alkitab itu bangsa Israel yang keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, ya, selama 40 tahun berjalan dipelihara Tuhan Bapak Saudara ya. Kalau waktu malam ada tiang api yang menuntun dia. Kalau waktu siang ada awan yang menudungi dia, ya. Bangsa Israel ada saja, ya. Dan diberikan berkat makanan mana setiap hari. Ingin makan daging, diberikan daging burung puyuh. Ya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara ya. Berarti burung puyuh itu kan biasanya kecil, kalau di tanah larinya cepat sekali gitu ya. Cepat sekali. Dan dia nggak bisa terbang. Terbangnya nggak begitu tinggi. Mungkin hanya sebatas dada kita. Jadi mungkin waktu itu orang-orang Israel berjalan itu kalau menangkapnya itu tinggal tangkap aja. Terbangnya cuma segini aja. Tinggal ditangkap gitu aja. Dan karena di padang gurun mesti dimasak, dibakar Bapak Ibu ya. Nah itulah. Dan yang paling istimewa Bapak Ibu Saudara, selama 40 tahun kasutnya tidak rusak. Coba kita pikirkan. Berjalan loh, dipakai loh. Sepatu ini kalau ditaruh di lemari 40 tahun pasti rusak. Ini dipakai jalan enggak rusak. Inilah istimewanya Tuhan. Jadi sepatunya, kasutnya selama 40 tahun tidak rusak. Nah, hebat sekali ya Tuhan kita itu ya. Jadi kadang-kadang kita enggak terasa bahwa tiap hari kita dipelihara oleh Tuhan. Dan ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Hal apa? Ya hal tadi, keselamatan, ya, berkat yang disiapkan Tuhan di surga, juga pengharapan kita setiap hari dipelihara oleh Tuhan, dipelihara Tuhan, ya. Itu pengharapan kita. Dan dikatakan bergembiralah, ya. Di sini, ya, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya. Kita tetap berbahagia, bersuka cita dengan hal yang di atas. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau dibandingkan
dibandingkan berkat yang mau kita terima pada akhir zaman, pada Tuhan Yesus menyatakan dirinya, itu tidak sebanding dengan penderitaan saat ini. Ya. Jadi Tuhan itu luar biasa. Kita dibawa ke dalam permasalahan, di dalam pencobaan, itu maksudnya Tuhan ada tujuannya ya. Ada tujuannya, kita baca di ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah, ya, maksud semuanya itu ialah, jelas sekali di sini ya, untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin ya, indah sekali Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tujuannya kita dibawa kepada masalah, kita dibawa kepada persoalan. Ya ini tujuannya. Memurnikan iman kita, memurnikan hati kita setia pada dengan Tuhan. Ya, itu tujuan Allah. Karena iman kita itu nilainya lebih berharga daripada emas. Nilainya lebih berharga daripada emas. Sehingga kita harus pertahankan. Ya, pengharapan kita yang pertama tadi keselamatan, yang kedua semasa kita di bumi dipelihara Tuhan, dan yang ketiga kita tetap bersukacita walaupun kita menghadapi suatu permasalahan, suatu pencobaan yang ada. Dan ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi kita pastikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita setia kepada Tuhan, kita cinta kepada Tuhan, kita pasti, jadi nggak usah ragu-ragu, nggak mudah-mudahan, pasti diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Ya, amin. Itulah yang menjadi pengharapan bagi orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Dan ini saya ambil contoh ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini mungkin contohnya agak aneh tapi saya senang sekali ya. Ada pelari yang punya pengharapan dan tidak putus asa. Selalu berpengharapan ya. Mungkin ada videonya ya sedikit, mungkin hanya 2 menit, mungkin lebih sedikit ya. Mohon ditayangkan videonya. Pelari Derek Diamond namanya kalau nggak salah ya. Ya kita simak Bapak Ibu Saudara ya. Supaya video ini bisa menjadi gambaran, maksudnya kekristenan kita itu bagaimana kalau kita hidup kita ini Derek Redmond namanya. Oke, kita simak. Bukan nomor 1 ya. Mulai terjatuh. Ya, direct mulai jatuh. Ototnya kram. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come Ya ini ayahnya datang and menghampiri sit dia. a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up Dia tetap menyelesaikan to more
dalam pertandingan. I can be. Ayahnya menggendong dia. Pertandingan sampai garis finish. You raise me up so I can stand on Pak itu dikarenakan mountains. karena semangatnya Bapak Saudara ya. Sudah kita amati betul ya. Inilah ceritanya ya. Kadang-kadang ini suatu gambaran. Kadang-kadang iman kekristenan kita seperti itu Bapak Saudara ya. Kita ini bertanding di arena iman. Bertanding di dalam iman kita. Tuhan sudah memilih saya dan saudara untuk dijadikan pemenang. Tapi kadang-kadang kalau ada masalah seperti pelari tadi, ya, kadang-kadang kita itu lari dari kenyataan. Jadi kita keluar dari arena. Tapi pelari tadi, Derek tadi kan enggak. Walaupun tertetah-tetah, dia tetap berjalan. Ini satu gambaran supaya iman kita lebih kuat untuk mengiring Tuhan. Ya. Walaupun di jalan mungkin di penontonnya itu sudah mengolok dia, kamu sudah tidak layak lagi bertanding karena kakimu sudah keselio ya. Tapi Derek tetap berjalan. Inilah pertandingan iman kita seperti itu. Jadi kalau kita jatuh bangun itu biasa Bapak Saudara ya. Tapi jangan sampai ke bawah. Artinya jatuh bangunnya iman kita kepada Tuhan itu ada standarnya. Ya. Kalau diibaratkan garis standarnya ini Bapak Ibu Saudara ya, ini garis standarnya. Kita jatuh bangunnya di area pertandingan tadi ya. Pertandingan imannya di sini, di atas garis standar. Tapi kalau kita di bawah garis standar ini, nah ini yang celaka. Kita akan murtad daripada Tuhan. Itu yang celaka Bapak Ibu Saudara. Jadi saya dan saudara akan kehilangan pengharapan kalau kita jatuhnya di bawah standar. Tapi kalau jatuh bangunnya di atas standar, seperti pelari tadi, iman kita semacam itu. Jadi sampai garis finish pun, Tuhan tetap menggendong saya dan saudara. Bertitah-titah apapun, sengsaraan apapun, kita imani. Tuhan tetap memelihara hidup saya dan hidup saudara. Ya, ini. Ya. Kita masuk poin yang kedua Bapak Ibu Saudara ya, yaitu orang yang kehilangan pengharapan sekarang ya. Apa akibatnya orang yang kehilangan pengharapan? Akibatnya itu biasanya ingin mati aja kalau kehilangan pengharapan. Kita baca dulu di Amsal 11 ya. Amsal 11, coba bisa ditayangkan ya. Amsal 11 ayat yang ke-7. Sebentar Bapak Ibu ya. Amsal yang ke-11 ayat yang ke-7. Ya. Nah, ini sudah ada ya Bapak Ibu ya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya dan pengharapan orang jahat menjadi sia-sia. Jadi pengharapan orang fasik itu orang yang tidak percaya Tuhan. Orang yang percaya saya sudah tinggal Tuhan itu orang fasik. Itu pengharapannya juga sia-sia Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kan harapan sia itu rasanya ingin mati dan harapan itu tidak tidak spontan. Ini bahasa Jawa ini tidak ujuk-ujuk teko ya. Tidak spontan. Ya, kalau kita kehilangan pengharapan. Salah satunya mungkin dari rasa khawatir, rasa bingung ya. Nah, hidupnya sering putus asa ya. Hidupnya takut gagal. Tidak percaya dengan apa yang dihadapi. Itu khawatir. Khawatir semacam itu. Dan khawatir itu mari kita baca dulu di dalam Matius 6 ayat 27. Matius pasal 6 ayat 27.
Matius pasal 6 ayat 27. Ya. Matius 6. Nah, karena khawatir. 27, bukan 20. Matius 6 ayat 27 ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, jelas sekali. Jadi rasa khawatir itu tidak akan menambahi hidup kita sejengkal aja enggak. 1 mili pun enggak. Itu rasa khawatir. Dan kita harus ingat Bapak Ibu Saudara ya, rasa khawatir itu adalah perbuatan dari si iblis. Supaya kita itu jatuh di dalam iman kita. Tidak ada khawatir. Itu supaya kita jatuh. Dan yang perlu kita ingat bahwa perbuatan iblis, perbuatan setan itu di samping khawatir, keraguan-raguan, tidak percaya diri. Ini harus kita ketahui bahwa iblis itu sejak zaman dahulu sampai sekarang, mungkin sampai yang akan datang itu sama. Pekerjaannya tidak berubah. Ya, tetap sama, hanya cara ngemasnya, ya, packagingnya aja yang beda, tapi tetap sama, menipu, memfitnah, berbohong, memanipulasi, membawa saya dan saudara kepada kesesatan. Itu kerjaannya iblis, walaupun dunia yang canggih sekalipun, hanya itu aja, yang beda caranya saja, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tahu itu. Dan orang-orang yang sering kali kehilangan pengharapan itu enggak nyaman, Bapak Ibu ya. Enggak nyaman, selalu ada saja. Dan di sini saya mau berikan contoh siapa tokoh Alkitab yang pernah kehilangan pengharapan. Yaitu Nabi Elia. Nabi Elia itu nabi besar, orang benar di hadapan Tuhan, mengalahkan banyak nabi Baal. Tapi dia pernah kehilangan pengharapan ya. Kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Satu Raja-Raja, ya sudah keluar ya. Ya kita baca. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Nah ini loh, kehilangan pengharapan. Katanya, cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ya. Jadi Nabi Elia juga pernah kehilangan pengharapan, Bapak Ibu. Dan sebetulnya apa sih masalahnya? Kok dia sampai kehilangan pengharapan? Ya, apa masalahnya? Kita baca di dalam ayat yang pertama, ya, satu raja-raja tadi, ayat yang pertama, ya. Nah ini jelas sekali. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Kedua, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ya. Ayat ketiga, maka takutlah dia takut. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ya, jadi Elia ini belum diserang, Bapak Ibu Saudara ya, sama Isabel belum diserang, hanya menyuruh suruhan memberitahu Elia bahwa dia mau dibunuh. Dia sudah takut, dia kehilangan pengharapan di situ.
Padahal kalau diamati ayat selanjutnya itu, oh Elia itu orang hebat juga, dicintai Tuhan. Ya. Tapi untung Bapak Ibu Saudara ya, Elia itu orang benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan itu mengutus malaikat untuk menemui Elia. Ya. Untuk menemui Elia di gunung supaya dia bangkit dan tidak putus pengharapan. Ya. Dan malaikat itu datang waktu Elia tidur di dalam gua, membawa roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Ya. Dibawanya ke situ. Setelah Elia bangun, dimakan. Tapi tidur lagi sampai 2 kali. Diulangi dan akhirnya Elia bangkit. Dia pergi ke Gunung Horeb, ya kalau nggak salah. Nah itu di sanalah Tuhan menampakkan diri sehingga Elia bangkit. Ya, inilah untungnya itu ya. Jadi kalau kita itu masih berbuat baik, apapun kekilapan kita, Tuhan tetap memperhitungkan. Kita tetap dipelihara, kita tetap diselamatkan ya. Ya. Itu orang yang kehilangan pengharapan. Ada contoh lagi Bapak bicara ya. Ini saya senang memberikan contoh-contoh supaya nyantol Bapak saya. Ada satu pemuda ya, tampan, jelas ya, pemudanya tampan. Dia setelah kuliah menyelesaikan dengan baik dan dia bekerja di satu perusahaan yang besar. Kebetulan dia bekerja itu menjadi orang nomor 1 di perusahaan itu. Kaya, bekerja, sukses. Dalam hatinya mungkin katakan, waktu muda itu saya berfoya-foya. Waktu dewasa saya kaya raya. Kalau mati masuk surga, enak kan? Muda, foya-foya, dewasa, kaya raya, nikmati menuju surga. Siapa yang mau begitu coba? Enak. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara ya? Dia pilih-pilih, dia ada kiri kanan, dia ingin mencari pasangan hidup. Dia ingin mencari pasangan hidup, ya mungkin dia sudah pilih-pilih, yang selevel dengan dia, yang cocok dengan dia. Dan kerinduannya Bapak Ibu Saudara, kerinduannya pemuda ini, istrinya cantik, pinter masak, ya di sini banyak pinter masak ya, pinter merawat anak, hormat kepada orang tua, cinta suami, terlebih cinta Tuhan. Hebat kan kerinduannya pemuda ini. Selang beberapa bulan Bapak Ibu Saudara, dia dapat kabar gadisnya itu mau nikah. Dia dapat undangan mau nikah. Bukan dengan dia, dengan pemuda lain. Bayangkan, stres Bapak Ibu Saudara, hilang harapannya. Ya. Hancur harapannya, sudah enggak ada pengharapan. Karena gara-gara calon yang diidam-idamkan mau menikah dengan pemuda lain. Karena dia orang Kristen, anak Tuhan, dia mau datang ke pendeta, mau tanya, wong Kristen itu bunuh diri entuk apa ora, gitu katanya. Ya menurut Bapak Ibu Saudara sekarang, boleh enggak orang Kristen bunuh diri? Siapa yang mengatakan tidak boleh? Ayo. Tidak boleh ya, tidak boleh. Siapa yang mengatakan boleh? Tidak ada Bapak Ibu ya. Nah, tapi kenyataannya begini Bapak Ibu. Nah, pemuda pagi-pagi bangun ke rumah hambanya, rumah Bapak Pendeta. Salam Pak Pendeta. Oh iya, apa anak muda? Silakan masuk. Apa yang bisa saya bantu? Kata pemuda itu. Pak, orang Kristen itu bunuh diri boleh apa enggak? Jawab pendetanya, boleh. Stres lagi dia. Boleh ternyata. Dan pendetanya tanya, apa sebabnya kowe kok arep bunuh diri? Diceritakan semua. Apa kerinduannya diceritakan dari awal sampai akhir. Sampai gadisnya mau menikah dengan pemuda lain. Apa yang dikatakan pendeta? Yo, walah lele. Wong ditinggal cewek kok stres, hilang pengharapan. Dunia tidak selebar daun kelor. Di sini kan banyak anak muda kan. Jadi
saya anjurkan untuk anak-anak muda, kalau pacaran tunjukkan identitas kita dulu. Oh kak angger nubruk wis pacaran bareng cocok sudah diberikan segalanya, beda iman, gak sido stres. Ya. Inilah gara-garanya kalau orang kehilangan pengharapan. Ya. Ada contoh lagi Bapak Ibu Saudara, saudagar yang kaya. Ini ada filmnya ya, ada videonya. Saudagar yang kaya ini betul-betul kehilangan pengharapan. Dia tidak kembali kepada Tuhan ya. Mari tolong ditayangkan videonya. Ini terjadi di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 25. Oke, ini ya. Saudagar kaya yang kehilangan pengharapan. Dia bercakap-cakap sama Tuhan Yesus ya. Nah. Ya, oke. Bisa Mas? Gak bisa? Tidak ada signal ya? Ya, sebentar ya. Ini waktunya kan cuma 2 menit aja sebetulnya. Ini terjadi pada Lukas pasal 18 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Nah, ini sudah ini ya. Mari kita simak Bapak Ibu Saudara. Guru yang baik, apakah yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah sendiri. Kau tahu perintah-perintah Allah. Janganlah kau berzina. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu. Semua telah kuturuti sejak masa mudaku. Masih ada satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah semua milikmu, berikan uangnya pada orang miskin, dan kau akan mendapat harta di surga. Setelah itu ikutlah aku. Tetapi kami pedagang, kaya. Alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika demikian, siapakah yang diselamatkan? Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Di manakah kerajaan Allah itu sesungguhnya? Kerajaan Allah tidak dapat dilihat. Tidak ada yang berkata, lihat, ia di sana atau ia di sini. Sebab kerajaan Allah ada dalam dirimu. Ya, amin. Nah, yang menarik sekali Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kenapa orang kaya kok sulit masuk surga? Ini, seandainya Bapak Ibu Saudara ya, saudagar tadi menjual semua hartanya dan diberikan orang miskin. Kira-kira tambah miskin apa tambah kaya Bapak Ibu Saudara ya? Oh, saya yakin tambah kaya Bapak Ibu Saudara. Wong Tuhan Yesus itu nyawanya aja diberikan saya dan saudara. Nyawanya diberikan dunia, apalagi masalah kekayaan, itu kecil bagi Tuhan. Ya. Jadi tetap dia akan mendapatkan kerajaan di surga, tapi dia enggak, karena dia kaya. Dia tidak kembali kepada Tuhan. Ini yang betul-betul menjadi masalah. Ya. Dan apa masalahnya orang kaya sulit masuk surga? Dia katakan lebih mudah seekor unta melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Ya. Kita baca Matius 6 ayat 21. Matius 6 ayat 21. Jelas sekali Bapak Ibu ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Jadi orang kaya ini cinta hanya kepada harta, cinta uang. Padahal uang itu di firman Tuhan dikatakan adalah akar daripada kejahatan. Itu uang. Kita harus hati-hati menggunakan uang. Nah kalau begitu orang Kristen nggak boleh kaya, boleh.
tidak dilarang. Kaya itu tanda saya dan saudara diberkati Tuhan, harus kaya. Ya. Tapi mari kekayaan itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab yang kaya banyak. Abraham, Ishak, Yakub, Salomo, Ayub, deretan orang-orang kaya. Ya. Tapi semuanya cinta Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara ya, dengan keberadaan kita saat ini, ya, jadi bukan harta saja. Yang penting hidup saya dan hidup saya, saudara. Jiwa kita, jiwa saudara. Pikiran kita, pikiran saudara. Mari kita serahkan untuk Tuhan. Itulah yang akan membuat kita diselamatkan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Ya, amin. Ya, ayat yang terakhir Bapak Saudara ya. Ayat yang terakhir, kami mohon pemain musik maju ke depan. Ya. Amsal 10 ayat 22. Amsal pasal 10 ayat 22. Ya, mari Bapak Ibu saya bacakan ya. Amsal pasal yang ke-10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi kalau kita mau bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, tidak nyerempet kiri kanan dengan dosa, saya yakin Tuhan pasti memberkati saya dan saudara. Amin Bapak Saudara. Pasti memberkati. Jadi mari kita pakai hidup kita pakai harta kita pakai segala-galanya pada hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Karena yang pertama tadi dikatakan bahwa keselamatan milik kita di bumi dipelihara oleh Tuhan dan kita tetap bersukacita apapun yang terjadi. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan ya. Jadi berkat Tuhan itu hanyalah dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita undang untuk bangkit berdiri, kita katakan kepada Tuhan ya, Kau telah membuktikan cintamu kepadaku Tuhan. Hanya Kau Tuhan tempat jawaban kita. Telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidup. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan di mesbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Dengan iman kita katakan, Kau telah buktikan Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidup. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah.
tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau cinta. Katakan dengan iman, hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Oh, katakan hanya Kau, haleluya, haleluya, yang menjadi tempat jawaban. Hanya bagimu Bapa, tempatku berharap, terima kasih Tuhan. berjalan Haleluya, bersamamu takkan haleluya. sebab tangan kasih sedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Oh, mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Engkau harapan kami Tuhan, Engkau sumber gunung batu kami Tuhan, Engkau penolong kami Bapa, Engkau segala-galanya hidup kami Tuhan, Engkau penghibur kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, hanya Kau Tuhan tempat jawaban kami. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Kami mohon Pak Nasir berdoa. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau Allah kami yang maha besar. Tidak ada yang lain kecuali Engkau yang menguasai bumi dan di sorga. Dan kami bangga Tuhan memiliki Allah di dalam nama Yesus yang maha besar. Tuhan, biarlah hidup kami ini mulai sekarang sampai anak-anak cucu kita, sampai Tuhan datang, selalu berharap kepada Tuhan. Karena janji-janji Tuhan tidak pernah gagal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang ada pada kami, itu semua milik-Mu. Termasuk tubuh, jiwa, dan roh kami, itu milik-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruh hidupku ini, semua yang kami miliki, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan.
supaya apa yang kami harapkan seperti Tuhan janjikan, kami akan memiliki hak penuh untuk mewarisi kerajaan Allah seperti janjimu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hambamu Bapak Narwi yang telah Engkau utus khusus untuk menyampaikan isi hati Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau akan berikan hikmat, makrifat, kesehatan, dan juga berkat-berkat yang lain yang Tuhan telah janjikan. Biarlah di mana hambamu berada akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Itulah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami. Dan semuanya itu hanya kami peralaskan di dalam satu nama yang ajaib, Allah yang Maha Besar, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang kalau ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk beribadah, mungkin bisa berdiri kalau ada. Kalau tidak ada, saya akan sampaikan pengumuman Bapak Ibu Saudara. Untuk ibadah Komsel, PA, Umas, dan Youth libur 1 kali. Untuk doa pencurahan Roh Kudus dimulai tanggal 30 Mei sampai 4 Juni. Jadi mulai hari Senin sampai hari Sabtu, dimulai pukul 5 sore di gereja. Diharapkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir mengikuti doa kepenuhan Roh Kudus. Terus hari Minggu, ibadah seperti biasa berjalan 2 kali, pagi jam 6:30 dan sore jam 5, disertai dengan perjamuan kudus, dan jam 9 ada ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa nanti sore ada rapat di gereja ya untuk semua divisi dalam pelayanan. Enggak ada pengumuman yang lain, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kasih jiwa kami ucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami rindu untuk memberikan persembahan kami, sucikan, kuduskan, supaya persembahan kami boleh layak dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan tempat ini. Ajar kami untuk memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian. Telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menyaksikan kemurahan
yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk bangkit berdiri dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan sekali lagi untuk seluruh para pelayan Tuhan, nanti jam 5 sore kita ada rapat di gereja jam 5 tepat. Saya akan mulai jam 5 supaya nanti kita paling tidak jam 7 sudah selesai. Untuk minggu depan mulai sore jam 5 sampai jam setengah 7 ada doa di tempat ini. Sekaligus saya akan menyampaikan tentang pendalaman Alkitab bersambung. Sebab itu saya berharap seluruh jemaat Tuhan bisa hadir di dalam acara doa mulai hari Senin sampai hari Sabtu di tempat ini mulai jam 5 sore. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan pengajaran firman-Mu pada pagi hari ini membuat kami mengerti betapa hebatnya di dalam pengharapan kami kepada Engkau. Karena pengharapan kepada Engkau tidak sia-sia, semua pasti Engkau berikan atas kehidupan kami. Di akhir ibadah Engkau izinkan kami semua untuk kami boleh belajar memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan menguduskan dan memberkati persembahan ini. Persembahan boleh kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terlebih Tuhan akan memberkati setiap umat Tuhan yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Baik tantangan ucapan syukur maupun perpuluhan, Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa doakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan akan tolong memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR yang di pusat maupun di daerah. Engkau tolong memberkati dengan hikmat, akal budi, kemampuan daripada Tuhan boleh memimpin dan memberkati bangsa kami. Terlebih bangsa Indonesia semua dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar umat akan pulang memohon Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kehidupan kami. Mari kekasihku, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang melimpah yang dicurahkan oleh Allah dalam kerajaan surga. Dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menopang dan memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati. Kan hidup dalam kelimpahan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin. Berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah. Selamat pulang. Tuhan memberkati kita semua. Bagiku berkat-Mu tercurah penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah. Semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita.